Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Yustiawan dengan NIM 12160.065. Saya mahasiswi psikologi dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu uji McNemar dalam statistik inferensial. Dalam statistik, uji McNemar adalah sebuah metode non-parametrik yang digunakan pada data nominal atau ordinal. Tes ini dapat dipergunakan untuk menguji keefektifan rancangan-rancangan, penelitian sebelum dan sesudah diberikan suatu perlakuan pada suatu kelompok. Di sini ada fungsi dari uji McNemar. Yang pertama adalah membandingkan distribusi dua variabel yang berhubungan atau membandingkan satu variabel pada dua kelompok sampel yang berhubungan. Yang kedua, umumnya menaksir perubahan sebelum, sesudah, atau pada situasi pengukuran berulang, di mana respon setiap subjek diukur dua kali, kemudian dibandingkan. Yang ketiga adalah menguji efektivitas suatu treatment. Selanjutnya ada spesifikasi uji McNemar. Data observasi berskala ukuran nominal dikotomus binair. Contohnya, ya, tidak, membeli, tidak membeli, suka, tidak suka, minat, tidak minat, sebelum sponsor atau sesudah sponsor, dan lain-lain. Data disusun dalam tabel kontingensi 2x2 sebagai berikut, yaitu sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. Yang menjadi perhatian dari tabel hanyalah sel-sel yang mengalami perubahan. Misalkan sel A, perubahan dari kategori positif atau plus ke kategori min atau negatif. Dan sel D, perubahan dari kategori min atau negatif ke kategori positif atau plus. Nah, dalam gambar ini ada dua variabel, yaitu yang pertama variabel sebelum diadanya treatment, yang kedua ini variabel setelah adanya treatment atau perlakuan. Nah, dengan kategori yang itu misalkan ya tidak. Nah, yang positifnya ini misalkan ya, sedangkan yang minnya ini tidak. Statistik uji McNemar dikembangkan dari uji chi-square. Jadi di sini udah ada ya rumus chi-square-nya. Dengan 0i banyak kasus yang diobservasi untuk kategori ke i, dan ei banyak kasus yang diharapkan untuk kategori ke i. Sehingga statistik uji McNemar ini yaitu chi-square sama dengan a min d kuadrat per a plus d, yaitu mendekati distribusi chi-square dengan db-nya ini 1. Distribusi chi-square-nya akan lebih tepat jika dilakukan koreksi untuk kontinuitas, sehingga rumusnya ini yaitu chi-square sama dengan a absolut a min d min 1 kuadrat per a plus d. Nah, untuk kriteria ujinya yaitu H0 ditolak jika chi-square hitung itu lebih besar daripada chi-square tabel atau p-value-nya kurang dari alpha. Dengan p-value yaitu nilai peluang terjadinya kekeliruan tipe 1 yang diperoleh dari data. Nah, di sini ada contoh, yaitu suatu penelitian ingin mengetahui pengaruh sponsor yang diberikan dalam suatu pertandingan olahraga terhadap nilai penjualan barangnya. Dalam penelitian ini, digunakan sampel yang diambil secara acak yang jumlahnya itu ada 200. Ujilah apakah jumlah penjualan sebelum dan sesudah adanya sponsor ini berbeda. Nah, di sini ada tabelnya. Tabelnya ini adalah data hasil dari pengamatan yang disajikan dalam tabel kontingensi. Solusinya yaitu hipotesis H0 tidak terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah penjualan. H1 terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah adanya sponsor. Alpanya 5%. Nah, di sini udah ada ya statistik ujinya, yaitu chi-square atau x kuadrat sama dengan absolut a min d min 1 kuadrat per a plus d, yaitu 85 dikurang 10 dikurang 1 kuadrat per 85 tambah 10, yaitu 5476 dibagi 95 yang hasilnya yaitu 57,642. Nah, solusinya yaitu kriteria uji untuk McNemar H0 ditolak jika chi-square atau x kuadrat hitung ini lebih besar dari chi-square tabel atau x kuadrat tabel, atau v-value-nya ini kurang dari alpha. Dari hasil perhitungan didapat dari nilai chi-square hitung, yaitu x kuadrat hitung
yang tadi hasilnya 57,642 lebih besar dari X kuadrat atau chi-square table, yaitu sebesar 3,84, maka H0 ini ditolak. Kesimpulannya, 57,642 ini lebih besar dari 3,84, yaitu H0 ini ditolak, yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan nilai penjualan setelah dan sebelum adanya sponsor. Dengan kata lain, pemberian sponsor memberikan pengaruh yang signifikan. Selanjutnya adalah bagaimana cara menggunakan SPSS untuk menghitung uji McNemar ini. Di sini udah ada ya tampilan awal dari SPSS, yaitu tampilan di data view. Selanjutnya yaitu kalian klik di variable view. Nah, untuk di kolom name, kalian ketik sebelum sponsor yang ada panah coklat, dan di kolom values itu kalian klik di values labels, yaitu value-nya 1.00 yang labelnya itu tidak membeli, lalu kalian klik add. Setelah itu ketik lagi di value-nya 2.00, labelnya ini membeli, kalian add. Setelah itu kalian klik OK. Selanjutnya di bawahnya yaitu di kolom name, yaitu ketik sesudah sponsor, dan di kolom values-nya kalian ketik itu sama kayak sebelumnya, yaitu untuk value labels, value 1.00 itu tidak membeli, kalian add. Kalau sudah, ketik lagi value 2.00 yaitu labelnya membeli, kalian add lagi, baru OK. Kalau sudah mengisi values di measure-nya, itu untuk sebelum sponsor dan sesudah sponsor kalian klik nominal. Dan untuk baris ketiga itu frekuensi, kalian klik frekuensi di kolom name. Lalu di kolom measure-nya kalian pilih scale. Setelah dari variable view, kembali ke data view, yaitu masukin data-datanya. Di sebelum sponsor itu tidak membeli. Lalu setelah adanya sponsor, dia tuh tetap tidak membeli. Jadi kan tadi kan satu itu kan tidak membeli ya, yang di variable view satu itu kan tidak membeli, 2 membeli. Nah, jadi sebelum sponsor ini dia tidak membeli, berarti kita masukin 1. Dan sesudah sponsor dia tetap tidak membeli 1, yaitu ada 65. Yang kedua, sebelum sponsor ini dia tidak membeli, yaitu kita tulis kodenya 1. Dan sesudah sponsor dia membeli, yaitu sesudah sponsor ini ada 2, kodenya 2 kalau membeli, yaitu sebanyak 85 sampel. Yang ketiga, sebelum sponsor ini dia membeli, lalu sesudah sponsor tidak membeli, itu ada 10 sampel. Dan yang terakhir, sebelum sponsor dia membeli, lalu sesudah sponsor tetap membeli, itu ada 40 sampel. Lalu setelah memasukkan data, yaitu klik data yang ada di atas di samping view dan di samping transform, kita klik data yang ada panah coklat, lalu klik white case. Lalu setelah mengklik white case akan ada tampilan seperti ini. Nah, yang bagian frekuensinya ini, sebelum itu kita klik dulu yang white case by, baru yang frekuensinya kita pindahkan ke frekuensi variabel dengan mengklik panah yang dilingkari merah. Lalu jika frekuensinya sudah pindah ke frekuensi variabel, kalian klik OK. Lalu setelah itu klik analyze yang dilingkari merah yang di atas, lalu klik non-parametric test, lalu klik legacy dialogs, lalu klik lagi to relate samples. Lalu kalau sudah, itu kan disitu ada to relate sample test ya, sebelum dan sesudah sponsor. Sebelum sponsornya ini kita pindahkan ke variabel 1 yang ada di test pairs dengan mengklik panah yang di tengah yang dilingkari merah, dan sesudah sponsor kita pindahkan ke variabel 2 dengan mengklik juga panah yang dilingkari merah. Jika sudah dipisahkan, baru kita klik OK. Nah, baru kan keluar hasilnya tuh, sebelum sponsor dan sesudah sponsor di jendela output. Mungkin sekian materi yang sudah saya jelaskan sedikit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.